Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo sekarang lagi rame banget tentang aktor K. Nah ini sebenarnya mulai kemarin malam mulai muncul katanya ini adalah Kim Son Ho. Tapi hingga saat ini masih bisa dibilang spekulasi dan dari entertainmentnya sendiri masih bilang sekarang masih sedang diperiksa. Mohon ditunggu bentar karena tidak bisa memberikan jawaban yang cepat. Dan di video kali ini aku ingin menjelaskan bagaimana awalnya berita ini bisa mulai naik hingga kejadiannya itu jadi hingga kayak sekarang ini. Dan juga aku ingin nambahkan, kenapa awalnya itu tidak ada nama Kim Son Ho bisa berakhir dengan nama Kim Son Ho. Langsung kita mulai. Awalnya semua berita ini berawal dari sebuah postingan di tempat yang namanya Natepan. Nah, Natepan ini sebenarnya adalah tempat kayak tanya jawab gitu ya. Misalnya, halo, daerah sini mungkin ada apa ya? Terus ada orang yang jawab. Tapi akhir-akhir ini di Natepan ini cukup banyak postingan-postingan yang bilang kayak, oh saya ini sebenarnya mantan dari ini, ataupun saya ini sebenarnya keluarga dari ini, ataupun saya itu dulu sebenarnya orang yang dibully sama ini. Jadi kayak menjadi tempat postingan korban-korban dari orang-orang yang terkenal. Tapi perlu diingat, di sini nggak semuanya selalu bisa dipercaya. Kadang ada juga yang dibesar-besarkan dan setelah menjadi masalah dan dibawa ke jalur sidang, ternyata itu tidak benar. Jadi berita ini jangan terlalu dianggap gimana, kita tunggu aja hasil akhirnya kayak gimana. Dan di video kali ini sekali lagi aku bakal senetral-netralnya. Sungguhan, senetral-netralnya, jadi coba kita lihat apa yang menjadi masalah. Postingan yang di-upload pertama itu panjang banget. Bahkan ini tak print ya, 7-8 lembaran. Sungguhan, panjang banget postingannya. Tentu aku nggak bisa membacakan semuanya karena terlalu panjang, tapi tak bacakan beberapa inti-intinya saja. Judul dari postingan kayak gini, kebenaran aktor K yang memiliki dua kepribadian. Dari judulnya saja sebenarnya nama Kim Son Ho itu tidak pernah diucapkan. Di postingan ini tidak ada sama sekali nama ataupun ciri khas tentang orang itu. Bisa dibilang ini seseorang yang gini, yang gini, yang gini, dan orang-orang mulai spekulasi dan nantinya tak jelaskan siapa orang yang sebenarnya benar-benar menunjuk kalau ini Kim Son Ho. Dan kemungkinan besar kalau misalnya dia itu salah nunjuk, nanti pasti ada masalah hukum dengan entertainmentnya Kim Son Ho dan juga dirinya sendiri beserta penulis postingan ini. Pertama-tama dia bilang bahwa dirinya ini, penulisnya ini merupakan mantan pacar dari Kim Son Ho, bilang kalau mereka ini mulai pacaran di awal tahun 2020. Nah, di awal mereka mulai pacaran, katanya si aktor K ini sering minta, chattingan kita dihapus aja gitu. Nah, karena itu aneh, katanya chattingannya ini malah di screen capture, malah disimpan hingga saat ini. Sehingga orangnya itu bilang, aku itu punya bukti, hanya saja nggak tak upload. Karena kalau tak upload bisa jadi menjadi masalah hukum. Nah, jadi orangnya ini selalu bilang, foto punya, screen capture punya, bukti-bukti kayak bond punya. Cuman nggak tak upload karena takutnya nanti aku dituntut secara hukum. Cuman aku mau bilang kalau ada aktor inisial K yang kayak gini, kayak gitu, oke? Jadi mereka mulai pacaran dan pada awalnya katanya penulis ini dia bilangnya kayak gini. Ketika saya melihat berita-berita tentang artis yang perempuannya hamil ataupun pacarnya hamil, saya berpikir kok mereka nggak pakai kontrasepsi, kok mereka bisa ketembus kayak gitu. Dan tentu saya juga melakukan pil kontrasepsi saat berpacaran dengan orang ini. Nah, dan dia bilang ada kalanya sekitar 1 hingga 2 bulan badannya ini lagi tidak fit sehingga berhenti menggunakan kontrasepsi. Jadi kayaknya yang dimaksud di sini adalah kontrasepsi dalam bentuk pil yang dikonsumsi oleh perempuan. Nah, sehingga pada waktu itu dia minta si aktor K ini untuk menggunakan kontrasepsi. Jadi kontrasepsinya laki-laki sehingga menjadi kondom pastinya. Nah, minta pakai itu dan kebetulan pada hari itu katanya aktor K itu bilang, aku mau di dalam katanya. Dan kebetulan pada masa itu bukan merupakan tanggal ataupun masa yang bahaya katanya, sehingga diizinkan. Dan akibat itu Juli tahun 2020 penulis ini katanya hamil. Oke, Juli tahun 2020. Nah, selama pacaran mereka itu katanya harus selalu bersembunyi, di luar pun nggak boleh pegangan tangan, sehingga penulisnya ini mikir, wah kalau pacaran aja kayak gini nanti aduh kalau udah melahirkan gimana ya. Oh mungkin kalau udah melahirkan nanti diumumkannya nanti aja bisa mungkin ya. Dia berpikir kayak gini. Perlu diingat di sini adalah yang dituliskan oleh penulis sehingga merupakan sudut pandang sepenuhnya dari sudut pandang penulis. Bisa dibilang tidak objektif, bisa dibilang objektif, tergantung orang. Cuman kalau aku bakal melihatnya sebagai ini pendapat dia, oke? Ini dari sudut pandang penulisnya. Dan saat hamil, waktu dia ke dokter, dokter itu bilang karena badan kamu ini bawaannya lemah, sebaiknya anak ini dilahirkan saja, jangan dihapus. Kalau kamu hapus ini anak ataupun diaborsi, bisa jadi kamu nggak bisa punya anak lagi. Jadi
penulis ini dia bilang kalau badannya itu memang bawaannya agak lemah, sehingga anak yang dia miliki kali ini dengan aktor K ini merupakan anak yang sangat berharga. Kalau ini dihapus ataupun diaborsi, bisa jadi nggak bisa punya anak lagi. Mendengar kata itu dari dokter, katanya si penulis ini langsung telepon ke si aktor K. Si aktor K ditelepon, dibilangi, dokter bilang kayak gitu. Nah, setelah itu, penulis itu katanya dihadapkan dengan dua kepribadian orang ini. Di chat itu bilangnya kayak lebih merayu, ya nggak apa-apa, coba kamu pikirin. Sedangkan waktu ketemu langsung, orangnya itu berbeda banget katanya. Dan bahkan di minggu ke-6, minggu ke-7 saat hamil, si perempuan ini lagi nggak fit badannya. Dan waktu itu si aktor K ini katanya lagi stres-stresnya karena lagi berperan di sebuah project. Nah, jadi yang cewek lagi sakit, yang dia ini katanya lagi stres, ketemuan, si cowok ini katanya ngajak lagi untuk bermain. Dan di saat itu pun dia katanya tanya, boleh nggak di dalam gitu. Nah, akhirnya di saat itu pun katanya dia buang di dalam. Dan setelah itu katanya si aktor K ini bilang kayak, wah akhirnya aku ini merasa kayak benar-benar menjadi keluarga dengan kamu. Dan di luar itu katanya si cowok ini terus merayu kayak, kalau kamu lahirin sekarang, aku harus bayar denda loh ke brand-brand yang udah sponsorin aku sebesar 900 juta Korea won, sekitar 11 miliar gitu. Nah, kalau kayak gitu bisa jadi aku sama orang tuaku, kita semua ini nggak bisa makan. Kamu mau tak kejadian kayak gitu? Kalau misalnya kayak gitu, aku, orang tuaku, kita semua nanti nggak bisa makan loh, bisa kelaparan. Apalagi di masa mudanya si aktor K ini katanya lumayan miskin, sehingga lumayan obsesif dengan uang. Ditambah lagi dengan janji-janji manisnya katanya. 2 tahun lagi kita baru nikah, nah 2 tahun setelah itu kita baru melahirkan anak yuk. Nah ntar ini loh aku kenalkan orang tuaku, kita mulai siap-siap nikah ya. Nah dia katanya bilang kayak gitu, tapi sekarang ini aku nggak siap untuk punya anak. Jadi mohon pikirkan baik-baik. Jadi si penulis itu bilang kayak gitu, dan akhirnya penulis ini memutuskan untuk mengaborsi anaknya. By the way, di Korea untuk kehamilan di bawah 14 minggu itu masih legal untuk diaborsi. Oke, akhirnya si perempuan ini memutuskan untuk mengaborsi anak itu. Nah, kalau menurut dia dari yang dia tuliskan, si aktor K ini sangat detail katanya. Nah, si aktor K ini nunggu di dalam mobil, dia kirim salah satu temennya si aktor K untuk pergi bareng dengan penulis ini. Seolah-olah dia ini kayak pasangannya gitu. Nah, untuk pergi ngaborsi anak itu. Dan akhirnya diaborsi dan juga mengirimkan uang sebesar 2 juta won. Oke, sekitar 25 juta rupiahan. Nah, akhirnya udah anaknya teraborsi. Oke? Dan setelah itu katanya si penulis ini takut kalau hubungannya dengan si aktor K ini bakal memburuk, sehingga dia itu selalu ngalah. Kalau si cowok ini lagi sensitif dikit, oh ya maaf. Kalau misalnya si cowok ini bilang apa, iya maaf. Pokoknya dia ini katanya dia berusaha untuk menjaga hubungan ini. Dan setelah itu, pokoknya si aktor K ini katanya menjadi lebih sensitif. Pokoknya apa-apa yang disalahkan si penulis. Kamu kok gini sih, aku lagi mau ini kok kamu gini. Nah, sedangkan si penulis ini karena takut akan diputus, dia itu katanya ngalah terus dan terus melanjutkan hubungan pacarannya ini. Dan dalam perjalanan itu pun, si aktor K ini sering bilang di TV ataupun di media kalau dia itu nggak punya pacar katanya. Nah, si ceweknya ini kan tentu sedih kan ya soalnya mereka ini pacaran. Tapi si aktor K ini bilang, oh maaf ya aku harus bilang gitu karena aku ini seorang artis untuk image gitu. Nah si ceweknya ini ataupun si penulisnya ini bilang meskipun itu susah, katanya dia itu berusaha untuk memahami. Karena dia selalu berpikir kita ini keluarga, demi pasanganku aku tak ngalah, aku tak berkorban gitu. Dan di luar itu, dia juga bilang kalau si aktor K ini suka menjelek-jelekan entah produsernya ataupun rekan kerjanya saat bekerja bersama di sebuah project. Dan juga kalau kejadiannya itu berakhir dengan buruk, itu mesti nyalakan orang. Kalau kejadiannya berakhir dengan baik, mesti bilang itu berkat usahaku. Katanya orangnya, penulisnya bilang kalau si aktor K itu orangnya kayak gitu. Dan di akhir tahun kemarin, si aktor K ini bilang kalau Dispatch itu mulai dapat info tentang pacaran mereka berdua ini. Sehingga si aktor K ini bilang ke penulis, kamu hati-hati loh, jangan sampai bocor, nanti malah kita kena masalah. Dan katanya si penulis ini dimarahi oleh aktor K karena itu. Dan juga meminta foto-foto yang dimiliki oleh si penulis ini untuk dihapus. Dan ada juga beberapa foto yang dihapus langsung oleh si aktor K katanya. Bulan Mei jam 3 subuh itu dia sempat ditelepon sama aktor K bulan Mei tahun ini. Katanya dia bilang kayak gini,
Kamu nggak bakal ngerekam ini kan? Nggak bakal pakai ini untuk ngancam aku kan? Kamu itu orang yang paling baik di antara orang yang pernah aku temui gitu. Aku suka banget kamu itu orangnya cerah dan juga berharap bisa ketemu lagi sama kamu setelah beberapa tahun nanti. Tapi jangan tunggu aku bakal ketemu cewek baru dan aku malah nggak suka sama kamu yang terkesan kayak selalu nungguin aku. Nah, jadi ceritanya panjang ataupun singkatnya kayak gitu. Kalau misalnya dibaca lebih detailnya, ada beberapa detail yang lebih mendalam lagi. Nah, pertamanya postingan kayak gini yang beredar. Di sini tidak ada nama Kim Sono sama sekali sebenarnya. Awalnya postingan yang kayak gini mulai rame, tapi tidak lama setelah itu mulai muncul foto yang dimosaik beredar. Dan bisa dibilang satu orang yang menyebut nama Kim Sono paling belak-belakan adalah salah satu reporter entertainment yang bernama Lee Jin Ho. Dia itu punya channel YouTube juga. Nah, di situ dia bilang aktor K ini adalah Kim Son Ho. Nah, setelah itu semua berita mulai menunjukkan fotonya Kim Son Ho di mana-mana dan hingga saat ini kita semua menunggu apa update dan berikutnya dari Salt Entertainment. Dan yang menjadi sedikit pembicaraan lebih, Salt Entertainment memang saat ini masih bilang mereka ini masih mencari tahu. Tapi Salt Entertainment ini katanya cukup terkenal dengan sikap mereka yang selalu friendly kepada reporter. Jadi kalau reporter tanya, mereka itu selalu berusaha untuk menjawab dan memberikan jawaban secepat mungkin. Tapi kejadian kali ini mereka cukup lama menjawabnya, sehingga orang-orang mulai curiga. Loh, biasanya dia itu kalau ditanya cepet loh, kok kali ini nggak jawab ya? Jangan-jangan ini benar. Nah, kayak gitu. Sehingga sebenarnya tentang nama Kim Sono ini benar-benar masih bisa dibilang kayak spekulasi, masih belum ada faktanya. Namun ada orang yang berani bilang. Sehingga kalau misalnya ternyata aktor K ini bukan Kim Sono, berarti Kim Sono bakal nuntut orang yang tadi aku bilang reporter dan juga penulis ini. Kalau misalnya ini benar, nggak tahu apa yang bakal terjadi. Nah, dan netizen-netizen di Korea sendiri itu terbagi menjadi dua tipe. Yang satu bilang, wah kok bisa sih orang kok kayak gitu, dia kok tega-teganya nyuruh pacarnya sendiri untuk menghapus anaknya. Ada juga di satu sisi orang yang bilang, lah kan kamu sendiri yang dulu memutuskan untuk pacaran dan kamu sendiri yang milih untuk mengaborsi. Sekarang mentang-mentang mantan pacar kamu udah sukses, kamu nggak terima ya? Ada juga orang yang bilang kayak gitu. Dan semua orang sekarang dalam kondisi bisa dibilang masih netral menunggu updatean berikutnya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, kalau Polo-Polo kayak apa? Tuliskan di komen, aku juga pengen tahu pendapat dari Polo-Polo. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh, kalau ada updatean tak buat lagi ya.